Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar investasi emas ya. Jadi sharing, mengedukasi, menginspirasi. Semoga tambah informasi, tambah paham, nanti beraksi, ikuti prosesnya, nikmati hasilnya, dan juga nanti kalau sambil berproses sambil belajar, sambil terus mengadit ilmu, karena investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas. Jadi investasilah pada hal-hal yang Anda kuasai, Anda mampu. Dengan apa? Dengan belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus kita karena terlalu lama belajar dari pengalaman orang lain, belajar dengan kejadian-kejadian yang tidak seharusnya dilakukan, nanti akhirnya Anda akan mampu. Oke, kali ini Pak B akan membahas tentang mau cicil emas sebagai investasi. Simak penjelasannya. Jadi sebelum cicil itu simak penjelasan dari Pak B. Tapi sebelumnya mohon dukungannya, like, subscribe, dan komen agar Pak B semangat dalam mengonten setiap saat, begitu ya. Di sela-sela kesibukan Pak B akan menyempatkan untuk berbagi konten edukatif. Itu sebelumnya kita samakan dulu persepsinya tentang investasi, sehingga nanti sama ya di dalam penjelasan selanjutnya. Investasi adalah kita membeli sebuah produk apapun itu, berharap di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang itu mendapatkan imbal hasil atau pemasukan yang lebih tinggi atau kenaikan harga. Bahasanya adalah capital gain. Itu untuk khusus emas seperti itu. Jadi kita beli hari ini karena dulu 600.000, sekarang 1,5 itu namanya capital gain. Barangnya sama, gramasinya sama, tapi harganya menjadi lebih mahal. Ada juga yang dapat dua sisi, yaitu selain capital gain juga dapat sewa. Tapi yang berulang-ulang itu contohnya properti. Properti itu macam-macam, tapi properti yang disewakan. Kalau properti nggak disewakan itu mungkin tidak capital gain, tapi capital gainnya juga tidak begitu maksimal. Kita mengeluarkan uang? Ya. Contohnya rumah tidak ditempati, tidak disewakan, nanti rusak. Kan seperti itu. Terus saham juga sama. Ketika dapat saham perusahaan yang bonafit, yang kinerjanya bagus, sahamnya naik cepat dan juga dapat dividen tiap tahun. Itu kan juga tergantung perusahaannya juga. Ada juga Pak, ada enggak Pak saham yang boncos atau rugi banyak. Kalau sahamnya itu misalnya digoreng, dinaikkan, nanti butuh banyak yang masuk, terus turun sendiri, kan itu banyak sekali yang seperti itu. Oke, kita mulai dengan pembahasan mau cicil emas ya. Ketika ada yang mau cicil emas, banyak yang tanya, Pak, mendingan cicil atau mendingan nabung atau mendingan beli fisik? Ya tergantung kemampuan Anda. Kalau kemampuan Anda itu cukup, rekomendasi pertama adalah membeli fisik. Kalau kecil-kecil nggak bisa nabung, membeli tabungan. Kalau Anda punya penghasilan tetap tiap bulan, silakan mencicil. Karena setelah mencicil nanti Anda dapat fisik emasnya dan juga dapat harga pada saat Anda memulai kesepakatan. Nah, jadi misalnya hari ini kesepakatan 1,5, ternyata dalam jangka waktu 5 tahun ternyata naik jadi 2 juta, ya Anda tetap mencicil seharga 1,5. Kan seperti itu. Oke, kita mulai penjelasannya. Jadi sebelum cicil emas itu lebih menguntungkan karena beli fisik dengan gramasi besar. Ketika gramasinya besar ya pemirsa, misalnya tapi mau cicil 50 gram, dengan gramasi besar itu harganya lebih menguntungkan, lebih murah. Pokoknya saya mau 50 gram dalam waktu 50 bulan. Berarti kan punya kesepakatan 1 bulan itu adalah 1 gram. Hitungannya seperti itu. Kecuali harus ada DP 20% kalau nggak salah itu. Kalau DP 20%, berarti kan kalau 50 gram berarti tinggal 30 gram ya misalnya. Nah, 30 gram dicicil selama 30 bulan. Berarti hitungannya adalah 1 bulan 1 gram. Loh Pak, mau lebih cepat. Nah, berarti misalnya tidak 30 bulan Pak, berarti 15 bulan misalnya, berarti 1 bulan itu berarti 2 gram. Hitungannya seperti itu. Misalnya 1 gramnya 1,5, berarti tiap bulan itu nyicil 3 juta sampai selesai. Yang kedua, cicil emas jika dengan kontrak sesuai dengan kesepakatan. Nah ini
dan mengangsur sesuai dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan memang tadi itu ya, misalnya 1 bulan itu 2 juta, ya 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai selesai. Tidak boleh telat, tidak boleh tidak membayar. Nah, oke ya, itu seperti itu. Jadi sesuai kesepakatan. Pak, saya mampunya 1 juta. Berarti kalau 1 juta berarti kan setiap bulan 1 juta. Pak, saya mampunya 1 gram, berarti 1,5 per bulannya. Itu sesuai kesepakatan, dan yang tahu adalah diri Anda sendiri. Terutama Anda misalnya punya uang tiap bulan itu adalah penghasilan tetap, kan mudah. Oh Pak, saya mampunya 1,5 juta Pak maksimal. Berarti saya mencicil 1 gram tiap bulan. Yang ketiga, cicil emas biasanya kena biaya bunga dan biaya administrasi lainnya. Ya, ini resiko ya. Jadi punya bunga misalnya dinaikkan berapa. Jadi perusahaan penyedia cicilan emas itu sudah tahu kita naik berapa dan sebagainya. Kesepakatan segini, misalnya belinya 1,5 dibeli di awal 1,5 juta per gram. Nah, nanti beli berapa? Beli 100 gram berarti 150 juta. 20%-nya berarti 20%-nya berapa? 30 juta misalnya. 30 juta bayar DP, yang lainnya dicicil misalnya. Seperti itu. Terus yang keempat, cicil emas jika gagal bayar beberapa saat, emas bisa hilang. Ini resiko. Ini resiko terbesar seperti itu. Makanya ketika kalau Anda mau cicil, saya rekomendasikan kemampuan kita mencicil itu berapa, dan kemampuan kita terhadap waktu itu berapa. Pak, saya mampu dalam waktu 3 tahun. Kan ada juga tuh yang tidak mampu dalam jangka waktu panjang. Nah, ada juga yang mampu dalam jangka panjang tapi kecil. Nah, itu nanti pilihan. Kalau Anda misalnya tidak mampu dalam jangka panjang, berarti biasanya angsurannya besar. Nah, misalnya tadi 30 juta, kalau diangsur dalam waktu 10 bulan, berarti kan 3 gram per bulan. Nah, 3 gram per bulan itu 4,5 juta kalau pakai uang. Tapi kalau dicicil dalam waktu 30 bulan, nah, berarti kan 1 gram per bulan, berarti 1,5. Nah, seperti itu yang tahu kita sendiri. Jangan FOMO, jangan terpengaruh dengan iklan dan sebagainya. Yaitu, oh saya mampunya 1 juta. Berarti 30 bulan tidak boleh ingkar janji ya. Nah, ingkar janji itu tidak boleh, tidak menepati janji, tetap harus bayar apapun yang terjadi, kan seperti itu. Makanya kan Anda perlu dana darurat dan sebagainya ya. Yang kelima, cicil emas harus selesai sampai angsuran terakhir, baru kita bisa jual emasnya, baru kita bisa mendapatkan fisiknya. Tidak bisa di tengah-tengah, Pak saya mau jual separuh Pak, karena sudah setengah perjalanan, berarti kan sudah sekitar 25 gram. Bukan, tapi tetap sampai selesai, sampai waktunya selesai, sampai batas terakhir. Misalnya cicilan ke-30, begitu. Jadi ada resiko yang ditanggung ketika Anda gagal mengangsur. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Silakan, sekali lagi, keputusan sepenuhnya ada pada Anda. Jadi tidak ada yang membatasi dan sebagainya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa ya, support, like, subscribe, dan komen agar Pak B semangat dalam membuat konten edukasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.